Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aldi Julianto, NIM 0529262233 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman, di mana di sini buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tipe golongan karyawan yaitu 1 jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka gaji mengambil gaji pada array 0 atau indik 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Kemudian buat pesanan array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Oke, langsung saja kita buat pemrogramannya. Di sini saya membuka VS Code atau menggunakan VS Code. Oke, langsung saja di sini yang pertama saya membuat pertama di sini saya membuat library scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Setelah itu saya membuat kelas utama bernama program gaji karyawan. Kemudian selanjutnya saya membuat array gaji pokok berdasarkan golongan. Bagian ini saya membuat dua array. Array pertama adalah array gaji yang berisi gaji pokok pada masing-masing golongan. Golongan A sebesar 5 juta, golongan B sebesar 6.500.000, dan golongan C sebesar 9.500.000. Kemudian saya membuat array lembur yang berisi persentase lembur mulai dari 30, kemudian 32%, 34, 36 sampai 38. Kemudian berikutnya di sini saya membuat metode cari gaji pokok. Metode ini digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan. Jika pengguna memilih golongan A, maka program mengambil data pada indeks 0. Kemudian jika pengguna memilih golongan B, maka mengambil indeks 1, dan jika memilih C, mengambil indeks 2. Berikutnya adalah metode cari persen lembur. Metode ini digunakan untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jumlah jam yang dimasukkan pengguna. Di sini jika lembur 1 jam, maka persentasenya 30%. Jika 2 jam, maka 32%. Jika 3 jam, maka
34%, 4 jam, 36%, dan 5 jam atau lebih sebesar 38%. Kemudian di bagian ini saya masukkan ke metode utama atau main method. Pada bagian ini saya membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna dan mendeklarasikan variabel golongan serta jam lembur. Kemudian di bagian ini saya membuat atau digunakan untuk menampilkan junjung pada program agar tampilnya lebih rapi. Kemudian di sini program meminta pengguna memasukkan golongan karyawan yang terdiri dari golongan A, B, C. Setelah pengguna memasukkan golongan, program memanggil metode cari gaji pokok untuk menentukan gaji pokok sesuai golongan tersebut. Bagian ini digunakan sebagai validasi. Jika pengguna memasukkan golongan A, B, C, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses. Maksudnya begini, jika pengguna memasukkan golongan selain A, B, C, maka golongan yang dimasukkan tidak valid. Semisal nanti kita memasukkan golongan D, maka tidak ditemukan. Selanjutnya di bagian ini saya membuat pengguna agar pengguna itu diminta memasukkan jumlah jam lembur. Program kemudian menentukan persentase jam lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang telah dimasukkan. Selanjutnya menghitung gaji lembur. Pada bagian ini saya menghitung gaji lembur. Rumusnya yang dimasukkan adalah gaji pokok dikalikan dengan persentase lembur kemudian dibagi 100. Kemudian selanjutnya itu menghitung total gaji. Setelah mendapatkan nilai gaji lembur, saya menghitung total gaji dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan berupa golongan karyawan, gaji pokok, jumlah jam lembur, persen lembur, gaji lembur, total gaji. Kemudian terakhir saya menutup scanner. Ini digunakan untuk menutup metode main dan kelas program gaji karyawan. Kemudian langsung kita running. Kemudian ada kesalahan, yaitu sebentar kita cek kesalahannya.
langsung saja kita running. Di sini outputnya seperti ini. Kemudian di sini ada perintah masukkan golongan karyawan A, B, C. Di sini saya semisal ingin memasukkan golongan karyawan A, kemudian jam lemburnya 2 jam. Kemudian hasil outputnya yaitu golongan karyawan A, gaji pokoknya 5 juta, jam lemburnya 2 jam, persen lemburnya 32%, gaji lemburnya 1.600.000, total gajinya 6.600.000. Oke, selanjutnya kita coba yang golongan B. Kita running lagi. Golongan B misalnya 4 jam. Nah, golongan karyawan B gaji pokoknya 6.500.000, jam lembur 4 jam, persen lemburnya 36%, gaji lembur 2.340.000, total gaji 8.840.000. Kemudian kita coba untuk golongan C. Jam lemburnya 2 jam. Nah, di sini golongan karyawan C gaji pokoknya 9.500.000, lembur 2 jam, persen lemburnya 30%, gaji lembur 3.040.000, total gajinya 12.540.000. Oke, kita coba running lagi. Semisal saya memasukkan golongan yang salah, misalnya D. Nah, jadi misal saya memasukkan golongan yang salah, golongan yang ditemukan tidak valid, program dihentikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas algoritma pemrograman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.